Selamat siang semuanya, Pak Rian, Komul. Gimana kabar Siang, di siang, Bali sana? siang. Selamat siang. Uh, Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ini Pak Hadian. Pak Hadian sebagai, mungkin kalau kita kenal sebagai ownernya PT Aneka Warna yang mendistribusikan mesin, salah satunya Allwin dan mungkin Suma dan ada beberapa merek lagi lah, Epson kalau nggak salah seingat saya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Hadian ya. Pak Hadian, cerita dong dari awal bagaimana, kapan Aneka Warna. Terus setahu saya kan Aneka Warna itu awalnya kan perusahaan penjual apa ya namanya, kamera kalau nggak salah dulu ya. Kenapa bisa bertransformasi menjadi perusahaan sampai sekarang digital printing dan lain-lain? Itu sejarahnya, ceritanya gimana tuh bisa berubah dari pemain kamera menjadi pemain sekarang seperti ini? Kalau dimulai dari awalnya sebenarnya Aneka Warna sih toko petak 2x2 meter ya, tahun 70-an itu. Iya. Di mana tuh? Di mana awalnya? Di Pasar Baru dulu. Jadi iya, itu orang tua saya mulai bisnis ini ya dari toko kecil banget, dagang-dagang barang ya. Awalnya elektronik, lalu ke fotografi, dari situ lari ke cuci cetak. Zaman dulu cuci cetaknya masih pakai mesinnya yang gede banget ya. Terus ke distribusi. Kita cuci cetak mungkin orang tua saya dari tahun 74 sampai tahun 80-an, sampai sebelum Minilab. Setelah Minilab berhenti, ya. Karena teknologinya digantikan dengan teknologi mesin kecil lah, ya. Jadi awalnya itu wholesale lab kita, ya. Terus dari situ orang tua saya banyak fokus di akhir tahun 70-an itu ke distribusi. Awalnya memang distribusi kamera, lalu dari kamera udah deh end to end deh fotografi, dari filmnya, fotografinya, motretnya, cetaknya gitu, semua lah. Nah, jadi itu Aneka Warna mulainya ya dari fotografi, ya. Lalu karena dunia fotografi bersentuhan sama grafik, ya kita mulai pegang grafik art, jadi plat, cetak, offset, di consumable-nya ya. Sorry, saya potong. Waktu berubah dari kamera, dari kita ngomong fotografi itu kan harusnya kamera, film, cuci cetak gitu ya. Terus beralih ke offset dan lain-lain, itu mulai kapan mulainya? Wah, itu exactnya nggak tahu deh, lupa saya juga. Zamannya saya belum join juga sih. Cuman pertanyaan begini, perubahan itu karena terpaksa apa emang karena melihat peluang? Kalau dulu sih itu peluang sih. Kalau dulu ya. Peluang ya. Iya, karena kalau zaman dulu kan dagang itu masih kesempatan itu jarang. Ya. Kalau dulu kan namanya orang nyari barang. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang barang nyari orang, ya. Jadi dagangnya berbeda banget gitu. Iya. Oke, terus setelah jualan plat dan lain-lain itu, transformasi berikutnya setahu saya sekarang ke arah digital ya, ke arah digital. Iya, jadi kalau dibilang orang tua saya mengalami transisi dari black and white ke color, dari wholesale ke Minilab, dari enlarger kamera yang besar gitu ya, jadi pakai compact yang kecil gitu kan, autofocus gitu ya. Terus waktu transisi saya mulai masuk, saya mulai join perusahaan tahun 96 akhir. Itu kita sudah mulai transisi ke masih banyak di digital, mulai digitalisasi, tapi digital itu pada saatnya itu masih di editing aja. Jadi nggak sampai proses capture. Ya, capture itu dimulai di 2001 ke atas. Jadi fotografi digital, ya. Lalu habis itu mulai 2003, 4, 5 mulailah transisi fotografi pindah ke printing digital.
Jadi sudah mulai ganti tuh ke Minilab digital, lalu sudah mulai pakai inkjet Epson untuk wide format gitu. Nah, itu semuanya tahun awal 2000-an. Ya. Sebelumnya karena kontennya kebanyakan non-digital, kebutuhan digital pada saat itu ya nggak ada. Ya. Yang dipelajari perubahan segitu banyak dari kereta ke Minilab ke digital itu. Apa yang susahnya atau apa yang dipelajari bahwa kok bisa berubah segitu banyak perubahan dari sekian tahun itu? Jadi memang nomor satu kita mesti punya visi yang lebih panjang ya untuk melihat perubahan kemana. Kalau memang perubahan itu unavoidable, kalau buat saya, buat Aneka tuh kita terjang terus gitu. Jadi nggak dicoba. Karena memang perubahan itu akan ke arah situ. Ya. Nah, dulu sih bacanya jauh lebih gampang dari sekarang, terus terang. Ya. Maksudnya apa itu? Kalau dulu pilihannya tuh ngerucutnya dia lebih jelas gitu. Ya. Karena inovasinya masih benar-benar fresh ya. Jadi kayak digital kamera gitu ya. Inovasinya tuh dari 3 megapiksel jadi 6, jadi 12, jadi 18 gitu ya. Kebutuhannya untuk kebutuhan teknologinya tuh masih tinggi gitu. Kayak dulu kita beli komputer ya, atau pakai handphone jadul gitu ya, lambat banget. Of course kalau handphone baru pasti dibeli karena kan lebih kenceng ya. Nggak ribet gitu lah. Nah, tapi bedanya kalau sama sekarang lebih susah gimana? Kalau iya, karena sekarang handphone semua bagus. Mau 1 juta bagus, 2 juta bagus, 3 juta bagus, 5 juta bagus. Nggak ada yang bilang handphone itu nggak bisa dipakai kan? Kalau dulu tuh teknologinya ada yang bisa dipakai atau nggak bisa dipakai. Oh gitu pilihannya. Ya, betul. Ya, yang ini, kali ini sebenarnya saya bicara hal ini sebenarnya masih dalam kategori dalam fokus bahwa kita ini banyak mengalami perubahan ketika ada COVID terus terang. Banyak perusahaan yang kaget dengan perubahan. Tiba-tiba harus, misal restoran, tiba-tiba tidak boleh menerima customer. Banyak yang harusnya berubah lah. Okay. Karena sebenarnya yang kita pengen pelajari dari Aneka Warna itu begini. Aneka Warna udah berhasil melewati banyak perubahan-perubahan itu. Dan menurut saya emang setiap perusahaan itu harus punya sikap yang punya mental bahwa harus bisa menerima perubahan, harus mau berubah lah, mengikuti kondisi dan lain-lain. Kayaknya kalau saya lihat perusahaan Aneka Warna itu selalu bertransformasi mengikuti perubahan-perubahan itu. Yang menjadi pertanyaan saya gini, ketika mau berubah itu, momen ini nih, momen Minilab nih, momen digital nih, apa sih yang harus disiapin? Sumber daya kah, kapital kah, atau apa yang lebih penting untuk merubah? Saya mesti main ini nih, saya mesti berubah ini, apa yang mesti disiapin dulu? Iya, kalau semua bisnismen sih menurut saya berani gagal dulu ya. Mental dulu ya, sikap dulu penting ya. Mental dulu, ya. Artinya kita sudah ukur kegagalannya sampai mana, gitu loh. Saya rasa beberapa customer saya di sini juga udah pernah dengar kalau saya nanya, exit strategi lu apa, gitu. Kalau kita invest sesuatu tuh nanti, lu gagalnya berapa duit, gitu loh. Lu buang berapa sih? Jadi saya nggak pernah ngomong cuman berhasilnya doang, gitu ya. Kalau berhasilnya doang mah gampang mimpi. Tapi kalau berani gagal itu atau bisa terima kegagalan itu, ya itu yang menurut saya bisa menerima baseline-nya artinya. Bisa move on, bisa progress. Ya. Tapi selama ini perubahan gitu pernah gagal? Oh banyak, ongkos belajar banyak. Banyak, sama kayak lo. Sama. Semua pedagang saya rasa ada ongkos belajar ya. Benar, itu yang kadang-kadang saya juga bicara sama beberapa orang juga.
sebenarnya harusnya memang mental yang pertama. Mau berubah apa enggak? Mau mencoba sesuatu yang lebih baru apa enggak? Kalau enggak ya susah ya. Apalagi kalau kita berubah itu kalau kayak Aneka Warna tadi dibilang bahwa karena melihat peluang, oke, dan terbiasa dengan perubahan inovasi transformasi. Iya, Tapi seperti kita bicara dulu, perubahan ini sebenarnya of course lebih gampang diterima kalau itu eksternal faktor kayak COVID lah. Jadi orang ini lebih gampang terima kenyataan sekarang, karena memang nggak ada pilihan lain. Gitu. Nggak ada pilihan lain, mau berubah atau tetap mati di sini gitu kan. Betul, ya. Yang Aneka Warna pernah laluin lucunya memang kita bikin internal problem. Bikin, kalau saya dulu tuh waktu zaman film itu, ya karena saya juga belajar dari prinsipal saya. Prinsipal saya nggak ada merasa ada problem sama digital. Terus? Karena enak jualan barang film kan? Iya. Nah, kita untuk training anak buah di internal itu bikin krisis. Saya pernah melakukan change management konsultasi di internal. Jadi harus sharing visi kita. Itu saya harus sharing visinya. Oh, ke depannya gimana? Satu anak buah satu-satu. 3 tahun lagi jadi gimana? 5 tahun lagi jadi gimana kalau kita nggak begini? Gitu. Terus sampai open discussion, group management gitu loh. Kalau nggak mereka nggak mau berubah. Itu aja nggak semua berubah. Tapi pelan-pelan kita kan nggak bisa rubah 100 orang 100-100-nya berubah ya. Jadi asal the wind of change-nya sudah mulai, ya situ kita mulai. Gitu. Jadi, tapi ujung-ujungnya waktu yang membuktikan. Jadi orang cuma percaya waktu. Kalau cerita begini, artinya dari leadernya sendiri harus pengen berubah, harus punya visi berubah ya. Kalau dari atasan sendiri tidak punya mental mau berubah, mengikuti perkembangan, perusahaan tidak akan menjadi kemana-mana nih. Betul. Nah, itu udah pasti orang kalau nggak dipaksa berubah, dia nggak mau berubah. Itu gampang. Jadi kalau nggak dalam hatinya nggak berubah, dia nggak bakal berubah. Ya, sampai itu menjadi habit baru. Itu pengalaman sampai hari ini Aneka Warna berarti coba deh ceritain deh apa aja sih yang dijual di Aneka Warna. Nah, jadi waduh banyak banget ya. Nih Pak Mul udah enjoy semua tuh. Tiap hari telepon beda. Kalau disuruh buka price list Aneka Warna tahun 90-an, Alkitab kalah tebel tuh. Iya, benar. Segini bukunya. Divisinya berapa divisi dulu dah? Ada berapa divisi? Dulu kita at the peak itu sampai 60 brand. 60 brand. Oke. Iya. Itu banyak banget Bang. Sampai banyak lah, sampai ada 4 divisi. 5 divisi itu minimal. Oke, kalau sekarang ada berapa divisi? Sekarang cuman 2 apa 3? Iya, 3 lah. In short. Dibagi jadi 3 divisi gitu? Yes. Sekarang jauh lebih simpel kita. Iya. Jadi apa itu divisi? Coba kenalin aja lah. Jadi gini dulu, kalau dulu kita by brand divisinya. Jadi banyak grup-grupnya by brand. Karena saya bilang dulu, kalau dulu orang cari barang. Jadi semua barang punya kesempatan masing-masing. Ya. Nah, kalau sekarang barang cari orang. Nah, jadi kalau barang cari orang, berarti kita cuma menjawab satu aplikasi. Satu aplikasi ini berdasarkan budget apa. Jadi rada beda nih sekarang. Gimana? Tolong diulang gimana? Jadi kalau dulu kita masuk ke toko handphone, ya. Kita nanya-nanya dia, gue mau Sony, gue mau Nokia, gue mau bla bla bla, Samsung, Apple, betul kan? Yeah. Jadi setiap barang tuh punya barang masing-masing kan. Sekarang orang nyatanya gue mau beli handphone, budget 2 juta gitu. Jadi rada beda. Mungkin Pak Mul juga sering gitu. Kalau dulu orang tuh sekarang orang udah spesifik budgetnya gitu loh. Kadang-kadang dia udah spesifik modelnya malah. Ya. Kalau dulu orang datang, gue mau lihat part-part ya gitu. Jadi orang cara beli barang sudah berbeda. Orang riset dulu baru beli. Betul. Karena berbeda di situnya. Oke. Sekarang kita lanjut sedikit ya. Sekarang kita mau melihat
customernya Aneka Warna yang ikut Aneka Warna dari awal. Melihat Enggak dari awal lo, gila. Saya belum lahir Aneka Warna berdiri. Ya benar. Ini kenalin. Pak Mulyadi dari sekarang kita kenalnya Sinar Printing ya Pak Mulyadi. Iya, Printing ya di Bali. Sinar Printing di Bali. Foto, Sinar Printing. Sinar foto, berarti kan awalnya juga dari foto, mungkin juga emang customernya Aneka Warna kali ya. Betul. Awalnya betul. enggak. Memang. Awalnya uji dulu lah. Tapi Jadi Dewan Aneka Warna berubah. Dia anak toko harus belanja barang Aneka Warna. Aneka Warna berubah jadi apa? Sinar ikut jadi berubah jadi apa gitu ya? Bukan, jadi kalau dulu dia kan mulainya di sisa foto ya, Pak ya, betul ya? Jadi mini lab dulu, ya. Nah, pada saat itu Aneka Warna pegangnya black and white-nya. Jadi Pak Mul harus tuh pasti belanja black and white sama kita. Oke, terus. Ya. Jadi kalau alat-alat studionya mau pembesaran foto, pertanyaan saya gini, kenapa kok Pak Mul mau ngikutin Aneka Warna berubah kemana itu mau ngikut? ketipu sama Pak Hardian. Oh yakin disuruh main foto main digital main apa main? Oh, enggak. Kalau foto kan memang saya bukan foto awalnya ini lah. Ya, Pak Hardian bilang kita bawa benderanya waktu itu Fuji kan. Waktu itu zaman masih PT Modern. Nah, zaman PT Modern. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pokoknya kalau toko foto mau buka nggak mungkin lari dari Aneka Warna, nggak mungkin bisa. Karena berarti gini, kalau toko foto zaman dulu Fuji itu cuma mini lab sama kamera sama film, tapi selebihnya itu barang Aneka Warna semua. Selebihnya barang Aneka Warna. Modern nggak jualan. Jadi ya semenjak saya bilang tadi Dewan buka toko foto mini lab itu sudah harus bayar, harus cari barangnya ke Aneka Warna. Harus bayar. Harus. Itu nggak ada istilah. Kita beli sama Fuji dulu cuma mini lab ya, cetak foto maksimal mesin saya waktu itu cuma 6R. 6R itu kan kurang lebih sekitar 15 kali 20 cm. Nah, kalau mau lebih besar dari itu, zaman dulu pakai enlarger namanya, di kamar gelap kita nyetaknya. Nah, enlargernya mesti beli sama Aneka Warna. Nah, enlarger dia mau cetak sampai 24R, 20R, 16R, nah itu mesti belinya sama Aneka Warna. Jadi mas bilang Dewan udah urusannya sama Aneka Warna udah itu. Dari enlarger, terus enlarger hitam putih, itu ada enlarger warna, ada enlarger hitam putih, terus tempat kocok film ya? Iya, itu roll, itu tangki buat ngeroll filmnya, terus kamera, biasanya sebenarnya kalau jual kamera zaman dulu, waktu kami masih mini lab kan belum camera shop, kita masih fokus hanya kayak kamera pocket gitu kan ya, consumer level. Itu selebihnya urusannya belinya sama Aneka Warna semua, mau merek apapun, Yashica, Minolta, Pentax, itu semua dipegang sama Aneka Warna semua itu. Oke, terus gimana? Berubahnya habis dari main foto, berarti main digital ya kini ya? Tahun 2000 awal kan kamera digital mulai masuk Indonesia itu tahun 2000 deh kurang lebih. Sebenarnya sebelum itu sudah ada tapi masih yang belum populer banget, masih Casio ingat saya waktu itu pertama kali masuk tahun 96 97 dia masuk. Terus tahun 99 itu mulai kamera masuk. Kamera digital. Waktu itu sebenarnya di dalam industri fotografi sendiri, terutama yang senior ya, agak kaget. Mereka kaget banget, ada ya kamera nggak pakai film, harus berurusan sama komputer. Which is sebenarnya waktu itu para senior itu kan gaptek boleh dibilang, nggak kenal komputer ya. Mereka udah kaya raya, hidup makmur, udah nggak nyentuh komputer lagi udah mereka orang. Nah di sana sebenarnya terjadi peralihan generasi pemain fotografi di Indonesia. Mulai yang second generation, yang lebih muda pada ngambil alih karena mereka sekarang bertemu sama teknologi. Itu awal 2000.
Terus 2004 itu mulai Minilab digital pertama kali masuk. 2004 Fuji launching Frontier 350, saya masih ingat banget itu. Harganya 1,1 miliar kalau nggak salah waktu itu. Luar biasa banget. Iya, Frontier 350. Bisa beli mesin itu sultan deh pokoknya. Waktu itu saya sendiri belum sanggup beli. Soalnya sebelumnya kita beli sama Modern Photo itu hanya mesin itu hanya 150 juta, 200 juta. Tiba-tiba loncat harga 1 miliar. Shock lah semua kita. Gitu. Ya tapi kita sudah membaca di sana, wah oke, semua akan beralih digital. Nah yang nggak nyangka itu kita prediksi digital mungkin perlahan-lahan lah, nggak take over film di dalam jangka waktu yang cepat. Tetapi dalam waktu hitungan kita perhitungan waktu itu di atas 2010 deh, di atas 2010 baru cetakan film itu turun. Film turun diganti digital. Ternyata 2008 puncaknya beralih dari film ke digital itu 2008. Orang sudah nggak beli kamera film lagi, tapi orang masih nyetak. Jadi orang jalan-jalan ke luar negeri pakai kamera digital gitu kan, foto 300 foto pulang ke Indonesia masih dicetak. Jadi habit filmnya masih ada. Gitu. Jadi dia apa namanya itu kalau zaman dulu film kan jalan-jalan film 36 punya 5 roll harus cetak semua. Nah, zaman digital itu waktu peralihan orang masih cetak. Nah, yang parah setelah itu orang jalan-jalan fotonya 300 yang dicetak cuma 50, cuma beberapa. Terus yang lebih sadis lagi handphone. Di atas 2010 itu teknologi handphone udah lompatnya udah nggak tanggung-tanggung deh kameranya. Ya kan dulu masih Nokia berapa tuh 68 berapa tuh ya yang bisa VGA 640 kali 480 pertama kali. Tapi setelah itu langsung shoot dan itu killing the digital camera industry. Dan nggak cuma digital camera industry sih, sampai cetak foto pun sebenarnya juga kemakan. Tanya lah, kok Kim Jong cetak fotonya di handphone mungkin ada 3.000 5.000. Ada berapa ini cetak? Nggak ada, mati. Gawat ya. Nah itulah itu perubahan teknologinya saat ini. Ya beruntung lah saya tahun 2000 tahun berapa tuh ya? 2002 ya? 2000 gue buka 2002 kenal digital printing pertama kali. Saya disuruh beli mesin iya, Kodak Encat. Udah main dulu kali lo ketemu gua. Hah? Color span dulu kali ketemu gua. Belum, gua nggak pakai color span, gua langsung Encat berarti Encat. Ya. 2007, 2006 kali Encat. Enggak. Saya masuk Solvent itu 2005. Sebelum Solvent saya main pertama kali sebelum Solvent saya pakainya Encat dari Pak Hadian. 2003 2004 sampai around there. Kodak Encat harganya waktu itu mungkin 125 juta, ingat saya deh. 107 bulan sorry. Saya potong sedikit. Kalau dari tadi kamera digital dan lain-lain itu kita masih berbicara kamera fotografi. Sekarang kalau udah tiba-tiba main printing Encat 2005 main digital printing itu kan udah termasuk beda base customer, beda penjualan, beda cara jualan juga berbeda ya, terima jasa printing dan lain-lain. Sama pertanyaannya, terpaksa berubah apa melihat peluang? Apa dibohongin sama Pak Adian? Sebentar ya, signal saya agak gangguan sepertinya. Bentar ya, saya ganti koneksi dulu. Wifi di rumah sepertinya lagi ngambek-ngambek dia. Udah berapa menit? Mau dimatiin aja? Oke. Tadi itu ya 2000. Saya ulang pertanyaan nih, Dari kita main ke kamu dari main foto mau digital mau Minilab itu masih kita anggap foto kan, customer-nya mungkin sama dan lain-lain ya.
Tiba-tiba 2005 main ke digital printing, nyetak spanduk, solvent dan lain-lain. Itu menurut saya kan pasti base customer berbeda kan, dan servisnya pun berbeda. Itu kan untuk lebih ke promosi dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, terpaksa pindah, apa melihat peluang, apa dibohongin Pak Hardian? Kayaknya itu perpaduan dari semuanya kayaknya. Paling mantap dibohongin ya pasti deh. Dibohonginnya paling mantap. Satu hal, mungkin saya dan Pak Hardian punya satu agak kesamaan itu loh, nggak bisa diam. Misalnya kalau lihat ada peluang, maksudnya kita pengen nyoba sesuatu yang baru terus sih intinya sih. Dan saya cukup agak risk taker juga sih. Orang lain mungkin masih mikir gitu, kadang-kadang saya bilang nekat, udah jalan dulu aja dong kayak gitu. Nah, selain itu juga ya karena mungkin ada unsur itunya satu, yang kedua saya melihat itu tadi fotografi udah mau digital nih. Waktu itu awalnya beli mesin NCAD, yang cari pertama itu adalah mesin pembesaran digital. Jadi plotter. Oh iya. Jadi plotter yang saya cari adalah plotter. Waktu itu masih Epson seri 7000, 9000 ya kalau nggak salah waktu itu deh. Zaman itu banget. Terus 9210 atau sampai around there itu Epson 9 sekian itu. Waktu itu saya nyarinya pembesaran untuk cetak foto digital pembesaran. Nah, akhirnya punya Epson, tapi itu tadi terus kenal kasih tau Pak Hardian, oh ini bisa cetak poster, bisa cetak backlit, bisa cetak begini. Apaan tuh? NCAD. Akhirnya kita beli NCAD. Jadi mulailah dari sana, mulai kita ngerambah ke bisnis digital printing ya. Tapi tetap masih akar kuatnya masih di fotografi. Kami baru buka outlet yang benar-benar digital printing tuh 2005. 2005 berarti udah 10 tahun, 15 tahun ya. Udah 15 tahun. Jadi kalau saya simpulkan sedikit, mungkin ada keterpaksaan ya melihat kondisi bahwa ini harus berubah, bukannya pure melihat peluang kali. Andai kata waktu itu foto masih rame dan lain-lain, mungkin jalannya enggak. Kadang-kadang iya sih, kadang-kadang keadaan yang memaksa kita harus berubah, mempercepat proses perubahan mungkin. Selama perubahan dari foto, karena foto masih jalan ya, masih ada kamera dan foto ke digital printing. Oke. Apa saja yang berbeda penanganannya, servisnya, apa customernya, behavior customernya, atau apa yang berbeda? Wah, totally different sih itu ya. Kesamaan di antara mereka berdua hanya sama-sama image, sama-sama mencetak. Kebutuhannya beda. Totally different customer. Totally different kebutuhan final produknya beda, Pak Kim Yong. Jadi kalau di kita itu di Aneka kita bilang aplikasinya kan sebenarnya ada 3 kalau inkjet printing. Nomor 1 itu adalah tadi fotografi itu kita bilang kategorinya lifetime memory. Artinya ini cetakan yang akan dipakai dan dilihat 10, 20, 30, 40 tahun lagi. Jadi cara mereka mengkritik produk itu berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Nah, terus kedua yang kalian sekarang banyak kerjakan adalah sign and graphic, gitu kan? Artinya hanya kebutuhan untuk menyampaikan graphic komunikasi. Nah, itu kebutuhannya hanya asal udah ada informasinya nyampe, ya sebenarnya udah cukup gitu. Nah, lalu aplikasi ketiga itu kita bilangnya living color, artinya warna yang di sekitar hidup kita. Nah, ini pemilihan produknya hybrid antara lifetime memory sama kebutuhan yang bisa dipakai jangka panjang atau yang jangka menengah. Tapi itu biasanya menengah panjang, gitu. Jadi seperti baju, fashion, wallpaper, ya itu kita bilangnya lifetime memory, living color, gitu. Hybrid itu. Ya, hybrid di tengah-tengah. Oke, masih di Pangul. Apa yang pernah gagal di perubahan-perubahan? Habis main foto, main digital, ada main apa lagi? Main Bami sekarang ya? Jadi kan main Bami. Iya. Adakah perubahan yang gagal
Wah, banyak kayaknya ya. Banyak ya. Semua pasti ada ya. Banyak. Wah, Kalau pengusaha belum itu pernah gagal kalau itu belum. istri saya mengingatkan saya angkanya, saya selalu berusaha untuk pura-pura lupa. Iya. Ngutang ke diri sendiri soalnya. Mahal. Jadi saya kalau sama Pak Mu selalu bilang kita bayar Harvard-nya ke diri sendiri. Berapa? Kita sekolah di Harvard juga. Terus-terusan. Juga di Harvard juga. Iya. Kita semua Tapi bayar uang sekolahnya doang. Mahal tuh. Tapi tidak gelar. Nggak lulus. Aduh, ongkos belajar tuh mahal. Ya, tapi karena mungkin juga kebetulan saya sama Pak Ade juga mungkin karakternya sama itu, dari pengen berani mencoba. Tapi kan ada orang yang sudah di satu comfort zone, udah nggak mau keluar lagi dari comfort zone itu kan. Kalau kita kan dari comfort zone, we want to expand gitu kan gitu. Ya. Bagi pengusaha menurut saya paling bahaya adalah ketika ada di comfort zone dan tidak mau berubah. Betul. Itu paling bahaya menurut saya sih. Betul. Oke. Mungkin saya sudah tahu lah ada cerita-cerita Pak Amul yang berinvestasi sebenarnya di online ya, kayaknya ada sedikit tidak sebaik yang diharapkan. Fotobook online memang. Yeah. Fotobook online. Kita pernah masuk fotobook online, pernah. Cerita sedikit buat orang-orang yang lain biar tahu pengalaman apa sih, gimana sih, kenapa bisa gagal dan bagaimana menyikapi kegagalan itu. Oh, cerita mana nih? Ceritain fotobook ya? Ya dong. Jangan yang bagus-bagus, yang jeleknya mesti diceritain juga supaya kita nggak. Itu kita gagal itu fotobook totally gagal. Yang tersisa dari bisnis fotobook itu sekarang, yang sampai sekarang saya pakai hanya cuma tinggal servernya 1 unit. Begitu. Iya. Itu kalau khusus kita bicara scope, kita bicara untuk khusus fotobook ya. Fotobook itu the biggest challenge dari fotobook itu adalah customer behavior-nya Indonesia. The biggest challenge. Customer Indonesia ini tidak mau repot dan maunya diladenin. Kalau dia mau belanja online, itu step-nya nggak boleh lebih dari 1, 2, 3 selesai. Kalau anything beyond 1, 2, 3 orang nggak bakalan mau lakuin. Nah, seperti juga kayak fotobook. Saya potong sedikit. Jadi mungkin bagi pendengar yang belum tahu bahwa Pak Amul itu pernah berinvestasi mau mencoba membuat orang pemesan fotobook melalui online ya, melalui web. Betul. Jadi tidak perlu menemui orang. Dia sudah, itu kapan ya Pak Amul mulai itu ya? 2000 berapa ya? Belasan kok, 2000 di atas. 2000 belasan itu. Mungkin 2013. Sudah mulai 2013 14 sampai around ya. 2015. Ya, sudah mulai mencoba melakukan digitalisasi pemesanan melalui web. Nah, dan ternyata itu tidak berhasil. Mungkin yang saya gambar gini. Kita tidak usah cerita nggak berhasilnya kenapa dan lain-lain. Tapi intinya adalah setiap pengusaha itu pasti pernah gagal. Dan pengusaha itu harus berani mengambil kesempatan. Harus melepas dari comfort zone. Kalau itu tidak dilakukan, pasti akan terlibas dengan kondisi. Tinggal masalahnya perubahan itu adalah 2, terpaksa atau emang melihat bahwa itu peluang yang harus diambil. Menurut saya seperti itu, benar apa enggak? Bener sih. Kalau dari saya sih, pokoknya tergantung dompet masing-masing juga ya Pak ini. Nah, itu yang ya, jadi tergantung resiko itu kan orang beda-beda toleransinya ya. Jadi dompet orang beda-beda. Kayak beli mainan itu tergantung orangnya beda-beda ya. Terus juga kalau dulu masalah uang, kalau sekarang masalah waktu ya. Jadi banyak customer saya itu masalah waktu. Bukan nggak ada konsep, tapi nggak ada waktunya untuk ngerjainnya. Itu juga bahaya. Karena untuk dagang zaman belakangan ini bukan cuma mesti konsentrasi, tapi mesti niat, mesti fight banget gitu loh untuk sukses. Ya, nah ini yang juga mungkin ada beberapa orang anggap kok bisnis makin lama makin susah, karena teman kita sangat
fight gitu loh. Mereka sangat-sangat konsen, ya. Itu juga beda-bedanya. Yang paling gampang yang saya lihat gini, kalau zaman dulu saya mulai main digital printing 2007, kita jualan mesin apapun, orang tidak tahu pabriknya di mana, mereknya apa. Dan sekarang kita mau jual merek apapun, mereka tinggal Google dan mereka tahu pabriknya ada di mana, produknya apa, dan lain. Mereka kadang-kadang dapat informasi jauh lebih cepat daripada yang kita bisa berikan. Sehingga kalau dibilang lebih susah, ya lebih susah. Kita harus lebih fokus tadi, lebih fokus bahwa emang ini kerjaan kita. Karena kalau enggak, mereka dapat informasi jauh lebih gampang kan, kemana-mana. Ya pengalaman saya bilang tadi, dulu barang cari orang, orang cari barang, sekarang barang cari orang. Iya, jadi iya benar. Karena orang dia sudah tahu, ya. Benar. Dan harus disuguhi pula, gitu. Iya, harus di dropin ke Pak Amol, harus saya dropin. Memang tak kirim aja. Kalau nggak dia nggak minta-minta. Juga ini, Ko Kim Yong, kalau orang dibilang bisnis sekarang tambah susah, ya kan? Tergantung yang ngomong bisnis tambah susahnya dari sudut pandang yang mana dulu nih. Yang ngomong dari sudut yang mana dulu. Kalau yang sudah di comfort zone, disuruh memulai sesuatu yang baru lagi dari bawah, pasti bilang susah. Pasti bilang susah. Tapi buat kalau para startup yang masih baru mulai, nggak ada kata yang susah. They know they will fight. Dan menurut saya kalau ada orang lain yang lebih maju, buat saya itu suatu suatu pecut buat diri saya. Bilang berarti ada orang lain yang lebih gigih dari saya. Jadi saya harus lebih gigih lagi. Oke, mungkin bincang-bincang hari ini sampai hari ini. Cuma saya minta satu dong dari Pak Hadian, ada statement nggak untuk semua pendengar di sini bahwa menghadapi masalah perubahan karena COVID ini, sikap sebagai leader pemimpin perusahaan itu harusnya apa sih? Harus bagaimana dalam menyikapi perubahan seperti ini? Ini soalnya kita juga nggak ngalamin COVID sering-sering, jadi saya juga susah kalau bilang saya bisa advice orang. Mungkin saya sampaikan apa yang saya lakukan aja ya. Jadi supaya benar itu. Atau salah nanti kita ini. Jadi of course kayak saya bilang tadi, kita plan for the worst saja. Ya. Apa sih yang bakal jadi terburuk dari situasi COVID ke bisnis kita? Ya. Terus kita plan berdasarkan kondisi terburuk itu, terendah kitanya itu seperti apa. Jadi supaya kita sebagai leader itu bisa mikir untuk maju ke depannya lagi. Ya, karena buat kita itu, especially businessman ya, yang risk taker atau kayak kita di industri digital ini semuanya risk taker, terus terang. Jadi yang nanya gue tadi itu sebenarnya kita di sini jarang ada follower. Rata-rata di sini sudah pernah melalui apa yang kita ngobrolin barusan. Ya, benar. Jadi in short, sebenarnya kita cuman mesti, dan kita tuh positive thinker semua, ya. Ada lagi. Jadi tapi kalau kita sudah bisa terima bawahnya dan harus bisa terima dulu bahwa ini fakta yang baru, kita bisa plan ke depannya seperti apa. Nah ini yang kita lakukan di Aneka Warna untuk sekarang. Jadi kita plan for the worst. Jadi kalau kita bilang ekstrim, dari situ baru kita build up apa yang bisa dikerjakan. Jadi bukan apa yang bisa diselamatkan. Ini jalan keluarnya ini dulu, ketahuan dulu. Kalau kondisi lebih baik, ya syukur-syukur lebih baik gitu kan, gitu. Betul. Jadi kita bisa plan for the worst dulu, yang lebihnya ini semua jadi positif. Jadi everyday feel better. Jadi semuanya kerjaannya lebih positif gitu loh. Nah, ya. Jadi terus sekarang ke Pak Mul. Belum cerita. Sekarang bisnisnya apa aja jadinya? Kalau ditanya, Mamun itu kerjanya apa aja sih? Ya masih lah, ya itu masih sinar foto, sinar printing masih. Yang terakhir, kan nggak semua kenal Pak Mul. Sinar foto itu jualan apa aja? Jual kamera, jual apa lagi? Jual kamera, aksesorisnya.
Jasa cetaknya juga terima. Videografi, fotografi, cetak foto masih ada jasa cetak foto juga gitu. Orang wedding Kalau foto juga terima. oh enggak, kita nggak terima jasa. Kita kalau Oh, nggak masuk terima jasa jasa. kita mah masuk ke ini nih, ke pelanggan kita punya ranah jadinya. Kita Oh, tetap oke. jualan, kita support mereka lah, bukan kita jadi kompetitor mereka. Itu. Terus kalau digital printing udah punya mesin apa aja? Kalau boleh tahu jeroannya isinya apa aja sih? Wah, jadi malu nih. Eh, ya udah mesinnya aneka warna itulah. Yang ada Sampai Pak, kalau boleh tahu. ada Jadi mesinnya kita Ko Kim Jong juga, pasti ada mesinnya Ko Kim Jong juga satu, udah ada. ya, nggak, sebenarnya gini, saya pengen nanya itu supaya memberikan gambaran. Sebenarnya ke digital printing itu ke arahnya mana sih? Sebenarnya kalau menurut Pak Mul yang udah 15 tahun main bidang ini, mesin apa sih yang menurut Pak Mul saat ini lebih, kan berbeda lah kebutuhan 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu ketika mulai main digital printing sama sekarang punya mesin kan mungkin sama-sama cetak, cuman ada perbedaan fokus atau ada perbedaan jenis mesin apa yang harus lebih baik. Mungkin kalau dari dulu punya solvent satu udah selesai kali ya, nggak perlu yang lain-lain gitu misalnya. Atau indoor satu udah cukup selesai kali ya. Apakah Actually Pak Mo mulainya beda arah Pak Kim. Dia mulainya dari indoor dulu. Ya, tapi entah itu indoor atau outdoor, kita ngomong waktu 10 tahun lalu, orang udah punya indoor outdoor selesai. Cukup untuk digital printing. Kalau sekarang, ya paling kalau mau dilengkapin ya pada punya UV semua, biar bisa lebih banyak variasi produknya aja ya. Maksudnya kalau mesin indoor sama outdoor, kita udah tahu semua outputnya seperti apa kayak gitu. Ya tinggal mau masuk ke arah mana habis setelah dari indoor dan outdoor. Kan banyak opsi kan sebenarnya yang menurut saya masih luas kan kayak yang main DTG, yang main garment-garment, terus yang main Sublime itu kan pasarnya masih relatif masih baru ya. Blue Ocean menurut saya masih peluangnya masih besar. Meskipun saya sendiri pun masih belum masuk ke sana loh ya, karena satunya alasan tentu saya pingin masuk ke sana, tapi saya merasa diri saya masih belum siap secara terutama buat personil sih, saya yang belum siap masuk ke sana, gitu. Menurut saya sih digital printing yang A3 plus, wow men, masih ladangnya masih hijau di mana-mana. Tapi Gitu. intinya mah kalau namanya digital printing cuma ngandelin indoor outdoor doang, sepertinya tidak akan bisa survive ya, menurut saya. Benar apa enggak? Indoor outdoor sekarang tergantung ini tanya siapa dulu nih, soalnya saya tahu ada yang indoor outdoor udah kaya raya tuh, hebat itu banyak. Kalau saya boleh bicara, saya bilang ke Pak Mo, kalau dulu saya bilang ini kan seperti pabrikan. Jadi kalau pabrik besar bisa survive dengan bikin produk simple. Tapi kalau pabrik kecil dia harus banyak add value-nya, ya. Jadi nggak bisa bikin karena nggak ada quantity massal, ya. Jadi sama kayak kita ngelihat pabrik lah gitu, ya. Jadi kalau pabrik kue kecil ya dia bikinnya kue ulang tahun. Kalau pabrik kue gede dia bisa jualan kue bolu. Gitu. Biskuit. Iya. Oke. Statement dari Pak Mul dong untuk pemain digital printing lain. Oke, kita nggak ngomong besar atau kecil. Kita melihat bahwa saya selalu bilang kita bincang-bincang ini adalah berbagi pengalaman. 15 tahun main digital printing harusnya cukup banyak pengalaman, susah, enaknya, manisnya. Untuk dengan kondisi seperti ini, kira-kira statement apa bagi pemain digital printing? Harus bagaimana menyikapi? Harus berubah, nggak boleh diem aja, baca peluang, terus ya mau siap kalau berubah berarti kan memulai sesuatu yang baru, mungkin tidak mudah, begitu sulit, ya harus dijalanin. Yang penting harus berani ambil peluang ya. Kalau kita nunggu doang pasti tidak. Mau repot lah bahasa mungkin kali ya, siap repot lah gitu. Nanti mungkin saya akan
taruh ya di masing-masing website-nya kali ya, website WB Aneka. Jadi kalau pengen tahu Aneka itu produknya apa aja, atau sama Pak Mul ada website-nya atau apa gak? Jadi kalau orang pengen tahu, ini Pak Mul itu main Instagram apa aja kali sih? kalau sinar printing cuma Ya, Instagram doang. ya nanti saya masukin ke situ supaya masing-masing tahu lah. Jadi Iya, di follow ya, ya Cie, di mungkin follow ya. kenapa? Kenapa? Jangan lupa di follow ya. Oh, iya. Ya oke lah. Jadi bincang-bincang kali ini sebenarnya kita membagi pengalaman. Yang penting pengalaman lah. Benar atau salah itu berbeda-beda. Cuman namanya pengalaman itu sudah pernah terjadi dan sekarang hasilnya kita lihat bahwa oke, Aneka Warna bertahan sampai hari ini, berarti dia pengalaman berjalan seperti itu. Sinar Bali juga sudah 15 tahun, artinya dia juga sudah punya jalan yang menuju sampai sini. Nah, kita tinggal lihat apakah kita perlu ikutin jalan itu atau kita menghindari jalan itu supaya tidak salah lagi. Mungkin itu aja kali yang Oke, thank you Pak Mul waktunya. Thank you, Nanti kapan Tio. kita bincang lagi. Thank you Pak Hadian. Mohon maaf Thank you, Pak Kamil. salah-salah kata. Ya, Ya, sama-sama. Yang penting nggak ada benar atau salah. Yang penting berbagi pengalaman. Siapa tahu yang mendengar ini bisa ambil pengalaman kita orang supaya lebih baik. Mesti itu.